Selamat siang Ami Papi. Terima kasih sebelumnya telah berkunjung ke Global Art Metro Broadway. Boleh saya tahu tujuan Mami Papi datang ke Global Art untuk apa ya? Baik Mami, sebelum menjelaskan mengenai Global Art, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Amel. Kami semua biasanya di sini dipanggil Miss ataupun Mister. Selanjutnya untuk mengenai Global Art, Miss Amel akan menjelaskan dari historinya terlebih dahulu. Jadi, Global Art itu merupakan perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki perusahaan tersebut jika membeli franchise-nya Mami. Lalu Global Art itu sudah ada sejak 1999 dan pertama kali didirikan oleh founder kita, yaitu yang di belakang ini ada Mr. Mahirgo di Malaysia. Dan untuk saat ini kita sudah tersebar luas di 23 negara tentunya dengan lebih dari 600 cabang. Untuk Indonesia, Global Art itu sudah ada sejak 2004 dan untuk saat ini kita sudah ada lebih dari 100 cabang di Indonesia. Jadi Global Art di Indonesia itu sudah 21 tahun ya Mami. Selanjutnya mengenai Global Art itu, Global Art merupakan pendidikan non formal yang dimana kita menggunakan otak kanan untuk meningkatkan yang namanya, kalau di Global Art itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir atau kemampuan fokus, meningkatkan percayaan diri pada anak, meningkatkan imajinasi dan kreativitas, serta mengurangi stres pada anak. Di Global itu kita ada 2 program Mami Papi. Jadi yaitu ada yang namanya core program dan engagement program. Untuk core program itu namanya program utama kita di Global Art, yaitu ada yang namanya visual art. Jadi visual art ini merupakan proses dengan menggunakan teknik menggambar dan mewarnai dengan konsep ide cerita. Jadi di dalamnya itu terdapat level-level sesuai dengan kemampuan anak pada usianya. Jadi menyesuaikan si Mami, bila anaknya umur 3 sampai 4 tahun itu biasanya masuk ke level apa gitu. Selanjutnya itu untuk assessment program, kita itu ada yang namanya itu program tambahan, yaitu dengan 3 dimensi. Betul. Sebelumnya tadi Miss Amel melewatkan bahwa di Global Art itu kita menggunakan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi yang ini 3 dimensi itu kita ada G-Clay dan Craft, Cultural Art dan Deco Art. Untuk di 2 dimensi kita tuh ada karton dan comics. Nah, tujuan dari 2 dimensi dan 3 dimensi tadi itu untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak dalam teknik menggambar dan mewarnai. Nah, tujuan untuk programnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan fokus pada anak, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, serta mengurangi stres pada anak Mami Papi. Sesuai dengan yang slogan kita bahwa kita itu bukan hanya namanya les menggambar saja, tapi kita itu les kreativitas. Itu Mami. Selanjutnya Miss Amel akan menjelaskan mengenai tentang perbedaannya les menggambar di luar dengan les menggambar di Global Art. Jadi untuk perbedaannya tuh gini Mami, mungkin yang Mami tahu bahwa les Global Art itu hanya les menggambar saja, seperti sama dengan les-les menggambar di luar. Justru les di Global Art itu kita berbeda Mami, yang sesuai dengan yang saya bilang bahwa kita itu les kreativitas. Jadi yang pertama itu dari tujuannya, jika les menggambar di luar, kita biasanya hanya fokus tujuannya pada meningkatkan kemampuan dalam menggambar dan kemampuan dalam mewarnai. Sedangkan di Global Art itu tujuannya untuk mengarahkan anak mempersiapkan dan mengarahkan anak agar siap memasuki dunia industri kreativitas. Jadi seperti itu Mami. Yang kedua itu dari yang namanya seni aliran. Jika di les menggambar di luar menggunakan 2 aliran seni saja, yaitu aliran fan art dan aliran seni realis. Untuk fan art itu tujuannya hanya untuk menyenangkan pelukisnya saja, sedangkan realis itu mengikuti atau menggambar sesuai dengan bentuk aslinya. Contohnya itu menggambar apel sesuai dengan bentuk aslinya, menggambar hewan seperti kucing gitu juga menggambar sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi seperti itu. Sedangkan kita di Global Art itu kita menggunakan namanya seni aliran commercial art, yang dimana kita itu memiliki ide jual serta kita itu
menggunakan konsep ide cerita. Jadi semakin kreatif, semakin off the book, dan semakin inovatif, maka semakin tinggi juga nilai value-nya. Contohnya jika di seni realis yang sudah Miss Amel bilang bahwa contohnya itu menggambar buah apel sedemikian mirip dengan bentuk asli. Jadi karena point of interest pada seni realis itu semakin nyata dan semakin mirip dengan bentuk aslinya, maka semakin tinggi nilai value-nya. Sedangkan yang kedua, untuk contoh commercial art itu contohnya itu paling mudah, logo iPhone itu kan gigitan apel ya Mami. Jadi di logo iPhone itu kan tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata, atau karena di logo iPhone itu kita tidak terlihat dua dimensi dan tidak terlihat memiliki warna. Justru yang terlihat menonjol pada logo iPhone itu adalah konsepnya, yaitu konsep gigitan apel pada logonya itu Mami. Nah, seperti itu. Jadi kita itu berbeda dengan les menggambar di luar. Lalu selanjutnya itu ada tekniknya. Untuk teknik, les menggambar di luar tuh hanya menggunakan dua teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Sedangkan kita di Global Art itu menggunakan yang namanya 4 teknik. Teknik penarikan konsep, teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Nah, untuk teknik penarikan konsep ini kita tuh dibagi menjadi 2. Contohnya itu yang pertama, tokoh utama itu mau dijadikan apa sih sebenarnya. Jadi kita itu di Global Art itu kita buat sekreatif mungkin, kita buat seinovatif mungkin, kita buat se-out of the book mungkin, maka semakin menarik Mami. Jadi yang tidak ada di dunia bisa kita gambarkan di Global Art, asal memiliki nilai positif dan alasan yang jelas. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya yang kedua itu ada yang namanya penarikan ide ceritanya, atau yang biasa kita bilang mystery. Lalu selanjutnya kita tuangkan ke dalam teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Jadi seperti itu ya Mami Papi. Mungkin ada yang ingin Papi pertanyakan lagi jika belum jelas. Kalau tidak ada, mungkin Miss Ama akan melanjutkan mengenai penjelasan tentang pendidikan otak kanan. Oh baik, tidak aja. Jadi Miss Ama akan menjelaskan tentang pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Jadi pendidikan otak kanan itu, kita di Global Art itu menggunakan pendidikan yang namanya otak kanan karena kreativitas bukan akademik. Sedangkan kalau akademik itu kita menggunakan otak kiri. Seperti contohnya di Indonesia tuh, kita itu dari TK bahkan hingga kuliah kita itu biasa selalu digunakan untuk menggunakan yang namanya otak kiri, seperti menghafal, menghitung, lalu namanya intinya gitu deh Papi, menghafal, menghitung, kita itu biasanya menggunakan otak kiri karena itu masuknya akademik. Sedangkan kalau yang Mami Papi tahu bahwa di luar negeri, tentunya di negara maju, biasanya menggunakan pendidikan otak kanan terlebih dahulu karena mereka itu menganggap bahwa pendidikan otak kanan itu merupakan fondasi awal bagi anak-anak mereka sebelum memasuki namanya pendidikan akademik. Jadi seperti itu. Contohnya itu ada di negara Jerman. Jadi di negara Jerman itu usia anak 3 tahun baru diajarkan yang namanya menghitung, membaca, dan bahasa. Karena tuntutannya di negara tersebut harus menggunakan nama pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Tujuannya itu apa sih? Jadi tujuannya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Jadi itu di otak kiri kita itu membutuhkan yang namanya fokus, percaya diri, dan penyaluran emosional, serta yang bisa kita bilang yaitu stress release. Nah, jadi seperti itu Mami Papi. Sedangkan kita di Indonesia dari TK bahkan hingga Mami, dari TK kita tuh sudah diwajibkan untuk harus bisa membaca, menghitung, menghafal. Oleh sebab itu di Indonesia les bimbel itu tampak tumbuh subur dan tampak tampak menarik lah, intinya gitu deh Mami Papi. Karena biasanya untuk di sekolahan itu anak-anak untuk pembelajaran memiliki
fokus yang kurang baik sehingga tidak bisa mengikuti dan menangkap pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi seperti itu sebabnya kita itu di Indonesia tidak diberikan yang namanya pendidikan otak kanan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia akademik. Selanjutnya itu mungkin jika mami papi ingin tahu lebih lanjut mengenai global art, mungkin mami papi bisa melihat beberapa preview di Google mengenai global art, yang dimana orang tua itu menganggap bahwa global art itu penting bagi anak-anak mereka karena kita itu memberikan pendidikan otak kanan. Jadi seperti mami papi selain jago menggambar saja di global art, kita juga memberikan yang namanya sebuah kemajuan bagi anak mereka, seperti fokusnya tuh lebih baik, percayanya dirinya lebih bagus, serta memiliki stress release. Mungkin itu saja sih Mami Papi mengenai penjelasan Miss Amel. Mungkin Mami Papi ada yang tanyakan terlebih dahulu. Baik, jika tidak ada, mungkin Miss Amel akan mengakhiri penjelasan hari ini. Cukup sekian dan terima kasih Mami Papi.